Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya memberikan semua nikmat kepada kita, wal khusus pada pagi hari ini kita diberikan rahmat dan nikmat yang luar biasa sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama untuk bertolabul ilmi, melanjutkan kajian tafsir bersama Dr. Ustadz Wahid Rahman. Dan insya Allah kita akan membahas ayat ke-46 dari surat Al-Baqarah kemarin. Kita mungkin berlanjut ke 47 pada pagi hari ini. Salam dan sholawat semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabiin, tabiut tabiin, dan seluruh umat beliau yang sampai akhir hayat, akhir zaman, dan semoga kita termasuk dari pengikut-pengikut beliau yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Amin. Baiklah Bapak Ibu rekan filah yang dimuliakan Allah, seperti yang tadi saya sampaikan, pekan lalu kita sudah membahas ke ayat ke-46 dan insya Allah kita akan lanjutkan bahasan-bahasan kita pada hari ini. Baiklah Ustadz, sekarang sudah 5.36, waktu dan taklim sepenuhnya saya serahkan kepada Ustadz Wahid Rahman. Tafadhol Ustadz. Baik, jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Assalatu wassalamu ala Muhammadin Arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi yanabi'il ulumi wal hikam wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada pagi ini Allah masih menganugerahkan kita nikmat iman Islam, kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama dalam kajian ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat agatis, kita sampai pada ayat 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ini penting untuk kita pahami. Ya bani Israil, wahai bani Israil, ya, wahai bani Israil. Ini maksudnya dari keturunan Yakub sampai ke bawah ya. Ya bani Israil, wahai bani Israil, udhkuru, ingatlah. Ni'matiyah, nikmat-nikmatku. Allati an'amtu, yang telah kami anugerahkan. Alaikum, kepada kalian. Wa anni faddaltukum, dan sesungguhnya aku faddaltukum, melebihkan kalian, alamin, atas segala umat di muka bumi ini. Jadi Allah menjelaskan bahwa Allah memberikan nikmat yang lebih kepada Bani Israel, ya, dan Allah melebihkan mereka di antara umat-umat yang lain. Apa yang dimaksud bahwa Bani Israel ini diberikan oleh Allah kenikmatan dan kelebihan dibandingkan makhluk yang lain? Jadi Allah mengingatkan kepada Bani Israel atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada nenek moyang mereka.
Ya, apa kelebihan yang Allah berikan? Seperti mengutus nabi-nabi dari kalangan mereka. Ya. Karena hampir semua nabi itu dari kalangan Bani Israel. Inilah kenikmatan. Tidak ada kenikmatan melebihi itu, ya. Dan menurunkan kitab, ya, kepada mereka sehingga mereka menjadi umat yang termulia di muka bumi, ya. Dan Allah melebihkan mereka daripada umat-umat lain, ya, di masanya. Jadi saya ulangi, Allah memperingatkan kepada Bani Israel tentang begitu besar anugerah nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Berupa apa? Berupa bahwa Allah mengutus para rasul itu, ya, para rasul itu dari kalangan mereka. Dan Allah menganugerahkan kitab kepada mereka. Nah, disinilah kelebihan mereka. Sehingga mereka itu menjadi umat yang paling mulia di muka bumi di zamannya. Jadi nggak ada, kalau kita melihat ini, kenikmatan terbesar itu ketika mereka dipilih Allah. Ya, dipilih oleh Allah. Nah, ini kelebihan yang Allah berikan kepada Bani Israel. Yang kadang-kadang mereka lupa. Gitu ya. Nah, saya teringat ini bukan kepada Bani Israel, tapi kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di penghujung hayat. Jadi ketika Nabi kemudian futuh Mekah, ya, dari kota Madinah ke Mekah, penaklukan Mekah yang disebut futuh Mekah, sebenarnya niatnya haji kan itu. Nah, pada saat Islam sudah berkuasa di sana, kemudian terjadi sesuatu peperangan, dan dalam peperangan itu ada ghanimah, harta rampasan perang. Lalu harta rampasan perang itu diberikan oleh Nabi banyak-banyak kepada orang-orang Mekah yang baru masuk Islam. Sehingga orang-orang yang ada di Madinah itu, yang dari Madinah, yang Islamnya sudah lama, ya, yang udah hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka merasa kok Nabi tidak adil. Nah, dengan pertanyaan itu, Nabi mengatakan, mendengar desas-desus itu, Nabi tidak adil. Kalau nabinya saja dibilang tidak adil, lalu siapa yang berbuat adil? Nah, rupanya desas-desus ini makin besar, sehingga Nabi mengatakan, aku berikan ratusan onta kepada mereka orang Mekah yang baru masuk Islam. Tapi mereka tidak bersama nabinya. Dan aku ini akan bersama kalian pulang ke Madinah. Mana yang kalian inginkan? Ratusan onta itu atau aku bersama kalian? Maka para sahabat waktu itu menangis, sedih. Ya Rasulullah, kami tidak mau onta itu. Kami hanya mau kembali bersamamu. Nah, ini artinya bahwa Nabi Muhammad, seorang nabi, menjadi kenikmatan luar biasa bagi umatnya. Makanya kenapa dalam Islam, ya, mencintai Nabi itu bahkan melebihi dirinya sendiri, ya. Coba buka deh surat Al-Ahzab kalau nggak salah, ya. Apa ayat berapa itu? Ya. Ayat 36 atau berapa, lupa saya. Coba dibuka, Pak. Ayat berapa, Ustaz? Kalau nggak salah ayat 36, saya agak lupa. Ini 3. Coba dibaca ayat 36. Ini, Oh, Ustaz. bukan. Aduh, kok Ana lupa, ya. Ayat 6. Mohon maaf, bunyinya begini. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak atau saling mewarisi di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin. Kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu seagama, demikian itu telah tertulis dalam kitab Allah. Nah, coba lihat.
An-nabiyyu aula bil mu'minin. Nabi itu lebih utama bagi orang mukmin min anfusihim, dari jiwa mereka sendiri. Wa azwajuhu, dan istri-istri Nabi itu ummahatuhum, adalah ibu-ibu mereka. Nah, inilah ya bahwa nikmat terbesar itu ya bukan harta rampasan tadi yang diberikan kepada orang orang Mekah, tetapi adalah Nabi yang kembali dengan mereka ke Madinah. Nah, ini sebagai perbandingan saja ya, bahwa diberikan Nabi itu adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Nah, ini yang Allah ingatkan kepada Bani Israel. Kata Allah, wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang telah aku anugerahkan kepada kalian, berupa nabi-nabi yang diutus dari kalangan kalian, dan kalian diberikan oleh Allah kitab suci. Ya. Karena itu, wa anni faddaltukum, dan aku telah melebihkan kalian alal alamin, kebanyakan dari umat di muka bumi ini, gitu ya. Tapi ya manusia ya, secara umum itu kalau dikasih nikmat ya suka lali ya. Nggak usah nikmat Nabi, nikmat kitab suci, nikmat harta yang jelasnya lali kita ya. Gitu ya Bu ya. Makanya kebanyakan manusia itu dolim. Coba buka surat ke-14 ya. Surat 14 ayat 34. Wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ya innal insana la zalumun kafar. Monggo. Bu Nani dibaca. Ya, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Dia telah menganugerahkan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar sangat zalim, lagi sangat kufur. Saya mohon maaf agak melebar saja ini sedikit ya. Karena kita ini juga lupa terhadap nikmat. Makanya orang Bani Israel itu diingetin oleh Allah. Yang nikmatnya nikmat Nabi dan kitab suci. Yang lebih-lebih apapun. Ya, tapi ya kebanyakan manusia, jangankan nikmat begitu, nikmat yang harta saja kita lupa. Dan kami menganugerahkan apa saja yang kalian minta. Jika kalian mau menghitung nikmat Allah, kalian nggak bisa ngitung. Saking banyaknya nikmat yang Allah kasih. Tetapi sesungguhnya manusia itu dolim lagi ingkar. Dan inilah yang terjadi. Manusia itu memang suka lupa terhadap nikmat-nikmat Allah ya, yang Allah berikan. Makanya kebanyakan orang tuh kalau sudah dikasih nikmat suka lupa sama Allah. Kalau dikasih susah baru dia ingat sama Allah. Ya gitu ya Bun ya. Seperti Allah gambarkan dalam surah 41 ayat 51. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi wa idza massahu syarru kan fadhu du'ain arid. Silakan. 51 nih Ustaz. Iya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kami menganugerahkan kenikmatan kepada manusia, niscaya dia berpaling atau tidak mensyukuri nikmatnya dan menjauhkan diri dari Allah dengan sombong. Namun apabila kesusahan menimpanya, dia akan banyak berdoa. Ini kebanyakan kita ya Bun, betul enggak sih Bun? Iya Ustaz. Ini saya bilang ayat kayak nampar-nampar gitu ya Allah. Iya. Wa idza an'amna 'alal insan, dan ketika kami anugerahkan kenikmatan kepada manusia, a'rada, ya suka berpaling, lupa, nggak mau bersyukur atas nikmat itu. Wa na'a bi janibi, dan menjauh dengan sombongnya. Wa idza massahu syarru, dan ketika ditimpa sesuatu yang nggak enak, fadhu du'ain arid, baru dia kemudian berdoa panjang-panjang. Jadi kita ini merasa butuh kepada Allah kalau lagi susah. Kalau lagi senang suka lupa. Nah, jangan sampai kita kayak Bani Israel ini ya. Jadi Allah bilang, ingatlah nikmat yang telah kami anugerahkan kepada kalian. Ya. Dan sesungguhnya kami lebihkan kalian dari kebanyakan makhluk, ya, dari kebanyakan umat ini. Ya, walaupun di sini yang disebut oleh Allah adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada mereka, bahwa nabi-nabi itu berasal dari kalangan mereka. Dan Nabi Allah mau menganugerahkan kitab kepada mereka.
ya suka lupa begitu. Nah, kita juga begitu terhadap nikmat yang jelas saja, uang yang kelihatan itu, ya suka lupa. Nah, kemudian ayat selanjutnya. Nah, ketika Allah sudah mengingatkan pada Bani Israel bahwa kalian tuh dikasih nikmat yang banyak, ya, berupa nabi-nabi yang lahir dari kalangan kalian dan kitab suci, dan kalian dilebihkan dari makhluk yang lain, maka kemudian Allah ingatkan. Apa peringatan Allah? Pada ayat 48-nya surat Al-Baqarah, kita teruskan. Wattaqu yauman la tajzi atau yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha adlun wa la hum yunsarun. Nah, ini juga penting untuk dipahami. Jadi setelah Allah mengingatkan Bani Israel, engkau dikasih nikmat yang banyak, ya, nikmat yang tidak terhingga, maka kata Allah, kalau begitu wattaqu, dan jagalah kalian yauman, pada hari, la tajzi nafsun an nafsin syai'a, ya, seorang tidak dapat membela orang lain sedikit pun, ya, wala yuqbalu minha syafa'atun, dan begitu pula tidak diterima pertolongan syafaat, wala yu'khadhu minha adlun, dan tebusan darinya pun tidak diterima, walahum yunsarun, dan tidaklah mereka akan ditolong. Nah, ini penugasan betul. Jadi kita juga mesti ingat nih, ya, kalau Bani Israel diingatkan oleh Allah, sudah dikasih nikmat yang sangat luar biasa, para nabi dan kitab suci. Nah, kita juga demikian, dikasih nikmat berharga sekali, iman, Islam, dan juga kehidupan. Maka kata Allah, dan jagalah diri kalian dari azab di hari kiamat. Wattaqu yauman, ya, la tajzi nafsun an nafsin, dan jagalah kalian dari azab di hari kiamat. Pada hari itu seorang tidak dapat membela orang lain syai'an, sedikit pun. Satu, wala yuqbalu minha syafa'atun, ya, dan saat itu syafaat pun tidak diterima. Wala yu'khadhu minha, dan tebusan juga tidak diterima. Ya, walahum yunsarun, dan tidak ada seorang penolong pun. Nah, ini apa namanya, peringatan jangan sampai terjadi seperti ini. Saya ingin mulai dulu bahwa Allah mengatakan, hai Bani Israel, takutlah kalian azab Allah di hari di mana seseorang tidak bisa membantu orang lain, ya, di mana kemudian syafaat pertolongan tidak diterima, kemudian bagaimana lagi orang tidak bisa menebus dirinya dengan harta yang dimiliki dan tidak akan bisa ditolong pada hari kiamat itu. Ya. Maka karena itu Allah ingatkan, buka dulu surat 21 ayat 1. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah makin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedangkan mereka dalam keadaan lengah lagi berpaling darinya. Sungguh telah makin dekat hari mempertanggungjawabkan amal, yaitu kiamat. Sedang mereka tetap dalam keadaan lengah dan berpaling. Nah, ini secara umum, ya, secara umum. Bahwa kiamat sudah makin dekat, kok masih lengah dan masih mau berpaling. Padahal hari itu tidak ada seorang bisa menolong orang lain, dan tidak bisa pula ada syafaat, nanti saya jelaskan ini, dan tidak pula ada tebusan, dan tidak pula ada pertolongan kala di hari kiamat. Orang hanya sibuk dengan dirinya masing-masing. Gitu kan? Nah, gambaran ini juga tergambar dalam surat At-Taghabun, ya. At-Taghabun itu surat 60, mohon maaf, surat 80, surat Abasa dari ayat 33. Ayat 33. Fa idza ja'atis sakhah yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Maka apabila datang suara yang memekakkan dari tiupan sangkakala, pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, serta dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Cukup. Jadi jelas sekali bahwa nanti pada hari ketika kiamat terjadi, ya orang di mana tidak saling peduli. Ini yang dijelaskan yaumal la tajzi nafsun an nafsin pada Al-Baqarah tadi ya, bahwa pada hari itu seorang tidak dapat membela orang lain. Bahkan Allah katakan tadi pada surat 80 tadi, yauma yafirrul mar'u min akhihi, orang nggak peduli saudaranya. Wa ummihi wa abi, tidak peduli bapak dan ibunya. Wa sahibatihi wa bani, tidak peduli istri, suami dan anak-anaknya. Likulli mri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu orang hanya ngurusi masing-masing dirinya. Nah, jadi penjelasannya sangat jelas bahwa nanti Allah peringatkan, hei orang-orang Bani Israel, kalian sudah diberikan nikmat yang banyak, maka takut dong kalian dengan datangnya hari kiamat, di mana di antara kalian tidak akan bisa saling menolong. Nah, kita juga begitu, tidak akan bisa saling menolong satu sama lain pada hari kiamat nanti. Ya, pada hari kiamat nanti. Nah, baik. Hal yang sama juga Allah jelaskan pada surat ya, coba pada surah apa ya, Luqman. Surat Luqman itu surat 31 ayat 33. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Mohon maaf ini agak hang ini saya Ustadz. Surat berapa tadi Ustadz? Surat 31 ayat 33. Ya, 1 ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah akan hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat membela anaknya dan seorang anak tidak dapat pula membela bapaknya sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kamu diperdaya oleh kehidupan dunia dan jangan sampai karena kebaikan-kebaikan Allah kamu diperdaya oleh penipu. Nah, ini peringatan betul ya. Kalau tadi peringatan bagi Bani Israel ya, yang telah diberikan nikmat, nah ini juga peringatan buat kita. Jadi kata Allah, ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Rabb kalian. Wakhshaw, hendaklah kalian takut. Yauman, pada hari kiamat, la yajzi walidun an waladihi, di mana seorang bapak tidak bisa menolong anaknya. Wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'an, dan ya seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya. Maka Allah mengingatkan, kalau begitu janganlah dunia ini memperdaya kalian, dan janganlah pula setan yang mampu memperdaya kalian bisa menipu kalian gitu. Jadi ayolah kita taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, nanti datang hari kiamat tidak bisa saling menolong satu sama lain. Ya, tidak bisa saling tolong menolong. Maka ayo jangan sampai dunia ini memperdaya kalian, dan jangan sampai pula setan yang pandai memperdaya bisa memperdaya kalian, kata Allah. Nah, ini sangat jelas ya, bahwa nanti kiamat itu tidak bisa saling menolong. Begitu. Makanya Allah ingatkan, hei orang Bani Israel, itu nikmat banyak dikasih Allah kepada kalian. Ayo peringatan, takutlah kalian. Takutlah kalian. Nah, begitu juga kita. Nikmat yang Allah kasih ini banyaknya luar biasa. Nah, kalau demikian, ayo jangan sampai nikmat yang Allah kasih ini ya membuat kalian menjadi lupa. Nanti datang hari kiamat ada pertanggungjawaban. Ya, kemudian selanjutnya di sini dalam surat Al-Baqarah tadi, bahwa seorang tidak bisa menolong orang lain. Kemudian wala yuqbalu minha syafa'atun, ya. Wala yuqbalu minha syafa'atun. Kembali kepada Al-Baqarah ayat 48. Dan begitu pula syafaat tidak diterima, ya. Tidak, dan begitu pula syafaat tidak diterima.
Syafaat itu ada pertolongan lah ya, sama itu. Syafaat tidak diterima. Nah, dalam ayat yang lain Allah menjelaskan bahwa syafaat tidak diterima pada surat Asy-Syu'ara surat 26 ayat 100 sampai 101. Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Silakan. Tidak ada pemberi syafaat atau penolong untuk kami. Tidak pula ada teman akrab. Nah, nanti di hari kiamat tuh fama lana min syafi'in, maka kami tidak mempunyai pemberi syafaat seorang pun. Wala sadiqin hamim, ya, dan tidak pula mempunyai teman yang akrab yang bisa menolong nanti di hari kiamat. Ya, orang ngurusi si masing-masing. Ya. Jadi diingatkan betul ini oleh Allah. Hei orang Bani Israel, hai kita juga orang Muslim, nanti itu di hari kiamat tidak ada pemberi syafaat seorang pun. Dan tidak pula ya ada teman yang akrab bisa menolong. Tidak. Semuanya ngurusi dirinya masing-masing. Lalu kemudian muncul, Ustadz bagaimana dengan syafaat-syafaat? Nah, inilah kemudian yang Allah gambarkan. Ada semacam syafaat yang diberikan oleh Allah atas izinnya Allah, ya, seperti misalnya Allah menjelaskan pada surat 20 ayat 109. Kalau bacanya di sini saja nanti masalah. Surat 20 ayat 109. Yauma idin, ya, yauma idin la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahur rahman wa radiyalahu qawla. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari itu tidak berguna syafaat kecuali dari orang yang telah diberi izin oleh Yang Maha Pengasih dan yang diridhoi perkataannya. Nah, siapa itu? Nah, maka kita tahu kan. Saya teruskan dulu deh sebelum saya jelaskan apa aja syafaat yang bisa diberi. Misalnya dalam Quran surat yang lain Al-Baqarah 255. Ya. Man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Ustaz. Ya. Dibaca. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Dia tidak dilanda oleh kantuk dan tidak pula oleh tidur. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Nah, jadi cukup Bun. Baik. Jadi syafaat itu nanti atas izin Allah. Nah, satu, siapa itu? Nah, ini satu. Bahwa Nabi Muhammad bisa memberi syafaat. Ya, jadi Rasulullah bisa memberi syafaat. Karenanya lah satu, kita dituntut nih, ayo memperbanyak baca salawat agar kita diberi syafaat oleh Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, perbanyak baca salawat ya, agar kita diberi syafaat. Ya. Kemudian yang kedua, ya. Yang kedua, agar kita mendapatkan syafaat, akhlak yang baik. Kata Nabi, hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu an, Rasulullah SAW mengatakan, inna min ahabbikum ilayya wa akrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqa. Jadi kata Nabi, sungguh ya, orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat dan yang paling aku cintai adalah mereka orang yang berakhlak mulia. Jadi akhlak itu yang mulia, etika atau moral yang mulia, membawa orang dekat dengan Nabi kelak di hari kiamat. Nah, itu satu ya. Jadi ada syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang syafaatnya secara umum gitu diberikan ya. Dan seperti tadi ada syafaat memasukkan satu kaum ke dalam surga tanpa hisab dan seterusnya ya. Nah, kemudian apalagi yang bisa mendatangkan syafaat, yaitu Quran.
Ya, Al-Quran. Nah, Rasulullah SAW mengatakan Al-Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamati. Jadi Al-Quran itu akan memberi syafaat bagi orang yang gemar membacanya kelak di hari kiamat. Sampai Quran itu nanti berkata kepada Allah, yaqulul Quran, Quran berkata kepada Allah, mana'tuhu an-nauma bil-lail. Ya Allah, aku dulu cegah orang ini untuk tidur di malam harinya karena dia membaca aku. Fasyafi'ni fi, maka perkenankan aku ya Allah untuk memberi syafaat kepadanya. Gitu. Kemudian apalagi? Puasa. Ya, puasa juga akan nanti memberi syafaat. As-siyamu ya wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Quran nanti keduanya akan memberi syafaat bagi pelakunya di hari kiamat. Yaqulu siyam, nanti puasa itu berkata kepada Allah, ay Rabbi, ya, wahai Rabbku, ya, mana'tuhu at-ta'am wasyahawat bin nahar. Ya Allah, aku dulu cegah orang ini makan dan menyalurkan syahwatnya di siang hari. Fasyafi'ni fi, maka perkenankan aku untuk memberi syafaat. Fayusyafa'ani, maka keinginan keduanya memberi syafaat diperkenankan oleh Allah. Jadi ini atas izin Allah, ya. Jadi hati-hati ya, agar kita nanti dapat syafaat ya seperti itu. Nah, bagi orang Yahudi peringatan Allah pada hari kiamat nanti tidak ada seorang bisa menolong orang lain dan tidak ada pemberi syafaat. Gitu ya. Nah, ini penting untuk dipahami ya. Kalau berhenti di sini pahamnya agak bingung nanti. Maka perlu memahami ayat, dengan hadis dan penjelasan gitu. Kemudian, ikhwani wa akhwati fillah, apalagi yang bisa menolong? Nih, kata Nabi, sama'atun yudilluhumullahu fi dillihi yawma la dillah illa dilluh. Ada 7 kelompok manusia yang kelak akan mendapatkan perlindungan langsung dari Allah di hari kiamat. Di mana saat itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Nah, siapa 7 orang itu? Yang pertama, imamun adil. Seorang pemimpin yang adil. Ya, kita juga pemimpin atas keluarga kita ya. Dan seterusnya. Kemudian yang kedua Pak, syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang konsisten beribadah kepada Allah. Ya. Anak muda konsisten beribadah kepada Allah. Yang kedua, warajulani yatahabba fillah ijtama'alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 anak manusia yang bersahabat bertemu dan berpisahnya kepada Allah. Yang ketiga, warajulun da'at sumra'atin data mansibin qal ya inni akhafullah. Seseorang yang digoda oleh lawan jenis, dia berkata saya takut kepada Allah. Yang kelima, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Orang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Ya. Yang keenam, rajulun dzakarallah khalian fafadat aina. Seseorang yang mengingat Allah di saat sunyi seraya dia melinangkan air matanya. Yang ketujuh, ya, rajulun, seseorang yang menafkahkan hartanya dengan tangan kanannya di mana tangan kirinya tidak tahu. Nah, ini 7 kelompok yang kelak akan mendapatkan perlindungan langsung dari Allah di hari kiamat, di mana hari itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Ya, saya ulangi, 1 adalah pemimpin yang adil. Ya. Yang kedua, anak muda yang konsisten beribadah kepada Allah. Ya. Yang ketiga, seseorang yang bersahabat bertemu dan berpisahnya karena Allah. Yang keempat, seseorang yang digoda oleh lawan jenis, dia berkata saya takut kepada Allah. Yang kelima, ya, orang yang hatinya terikat dengan masjid. Yang keenam, yaitu orang yang selalu mengingat Allah di saat sunyi seraya dia melinangkan air matanya. Yang ketujuh adalah orang yang bersedekah dengan tangan kanannya di mana tangan kirinya tidak tahu. Nah, itulah orang-orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Semoga kita masuk salah satunya. Ya. Baik. Kemudian
di sini juga dikatakan pada surat Al-Baqarah yang ketiga, ya, setelah Allah bilang tidak ada seorang pun bisa membantu orang lain dan tidak ada syafaat, yang ketiga wala yu'khadhu minha adlun. Tadi ayat 48 itu Al-Baqarah bahasanya. Yang ketiga adalah tidaklah dan tidak ada tebusan darinya. Jadi tidak ada tebusan. Ya. Jadi ada satu riwayat begini. Ada orang yang berhutang. Lalu dia tidak membayarnya di dunia. Ya. Maka dengan apa dia dibayar? Maka dia nanti akan dibayar dengan kebaikan dia diberikan kepada orang itu. Kalau dia punya kebaikan, kalau tak cukup, maka kejelekan orang itu untuk dia. Kenapa? Karena di akhirat nanti tidak ada dinar, tidak ada dirham untuk bisa dibayarkan. Ya. Jadi tidak ada dinar, tidak ada dirham untuk bisa dibayarkan. Jadi tidak ada sogok menyogok. Ya, tidak ada sogok menyogok kelak di akhirat. Nah, ini yang disebut bahwa tidak ada tebusan baginya. Ya, tidak ada tebusan baginya. Atau dalam riwayat yang lain misalnya, Nabi tanya, tahukah kalian mal muflis? Apa itu orang yang bangkrut? Ya. Kemudian sahabat mengatakan orang yang tidak punya harta dan tidak punya ini dan itu. Tidak. Kata Nabi, orang bangkrut itu orang yang kelak datang kepada Allah di hari kiamat, pahala sholatnya banyak, pahala puasanya banyak, pahala sedekahnya banyak. Bersama itu, dia membawa dosa kepada saudara-saudaranya. Nah, nanti di sana tidak ada dinar dan dirham untuk membayar, maka dia akan bayarkan dengan kebaikan-kebaikan dia. Dan kalau tidak cukup, maka dosa-dosa orang itu akan diberikan kepadanya. Jadi nanti di hari kiamat tidak ada tebusan harta. Ya, orang hanya bertanggung jawab terhadap amal yang ia lakukan. Begitu. Nah, coba dibuka Al-Quran surat ketiga ayat 91. Surat Al-Imran. Untuk menjelaskan bahwa di sana tidak ada tebusan. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbalu min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Monggo. Ya, 91 betul Ustaz. Betul, surat 3 ayat 91. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang kufur dan mati sebagai orang-orang kafir tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka sekalipun berupa emas sepenuh bumi, sekiranya dia hendak menebus diri dengannya. Mereka itulah orang-orang yang menebat asap yang pedih dan tidak ada penolong bagi mereka. Nah, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbalu min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam keadaan kekafirannya. Jadi orang kafir meninggal dia tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan ada diterima dari seorang pun di antara mereka walau dengan emas sepenuh bumi. Walaupun dia menebus diri dengan emas yang sebanyak itu, kata Allah. Dan bagi mereka adalah azab yang sangat pedih. Nah, ini pelajaran buat kita. Jadi kalau kita masih sibuk dengan urusan dunia, lupa akhirat, dunia kita tuh nggak ada apa-apanya gitu. Nggak bisa nebus ya dengan apa yang kita lakukan kelak di akhirat ya gitu ya. Atau baca lagi Quran bahwa dunianya itu nggak ada gunanya nanti di akhirat. Surat ke-10 ya, ayat 15 dan 16 kalau tidak salah, coba. Sudah ketemu? Iya, sudah. Oh, ayat salah ya. Surat 11 berarti kali ya, Bun. Afwan. Maaf. Surat Hud ayat. Ya, ayat 14-15 ya. Ayat 15 sampai 16, mohon maaf. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'lamun.
ya'malun. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan kepada mereka balasan perbuatan mereka di dalamnya dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Mereka itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Sia-sialah apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan batalah apa yang dahulu selalu mereka kerjakan. Nah, ini ya. Kalau tadi dalam Quran surat Ali Imran 91 dikatakan sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mereka mati sedang mereka tetap dalam kekafiran, maka tidak akan ada diterima dari seorang pun di antara mereka emas sepenuh bumi walaupun dia menebus diri mereka. Nah, ini yang Allah katakan tadi bahwa siapa orang tujuannya hanya untuk urusan dunia, maka Allah cukupkan, mereka sama sekali tidak dizalimi. Tapi mereka itulah yang di akhirat tidak dapat apa-apa ya kecuali neraka, dan lenyaplah apa yang mereka usahakan dan sia-sialah apa yang telah mereka lakukan. Maka dengan memahami ini, walaupun ayat untuk orang Bani Israel ya, tetapi ini pelajaran buat kita. Jadi kata Allah, kalau hanya sekedar untuk dunia itu kata Allah nanti mereka itulah orang-orang yang di akhirat tidak ada apa-apa kecuali neraka. Wa habita ma sana'u ya wa batilum ma kanu ya'malun. Maka kata Allah, sia-sialah apa yang telah mereka lakukan di dunia. Ya, dan lenyaplah apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi nggak bisa menebus nanti di akhirat dengan dunia itu ya. Nah, ini penjelasan Quran surat Al-Baqarah ayat 48. Tapi bisa diperkuat juga bahwa nanti juga tidak ada pertolongan, ya, tidak ada pertolongan, tidak ada tebusan, tidak ada syafaat ya pada mereka, dan tidak berfungsi orang tua terhadap anak dan sahabat-sahabatnya. Coba buka lagi Al-Quran surat ke-5 ayat 36. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabin yaumil qiyamati ma tuqabbila minhum wa lahum adzab. Jadi adzabun alim. Tidak ada tebusan apapun. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang kufur, seandainya memiliki segala apa yang ada di bumi dan ditambah lagi dengan sebanyak itu untuk menebus diri mereka dari asap hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Bagi mereka asap yang sangat pedih. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, law anna lahum ma fil ardi jami'a, ya. Sekiranya ya mereka mempunyai apa yang di bumi ini seluruhnya, ya. Wa mithlahu, dan mempunyai lagi yang seumpama, ya, ma'ahu liyaftadu bihi min adzabin yaumal qiyamati, untuk menebus diri mereka dari azab Allah kelak di hari kiamat, ya. Ma tuqbila minhum wa lahum adzabun azim, ya, wa lahum adzabun alim. Maka tidak akan diterima dari mereka tebusan itu, dan mereka memperoleh azab yang sangat pedih. Jadi jangan sedih, Bu, walaupun orang-orang itu menguasai gitu ya seluruh isi dunia ini, nggak bisa menebus. Maka sibukkanlah saja kita dengan amal soleh kita. Ya. Jadi bahwa hari kiamat tidak ada bisa saling menolong antara teman, kemudian tidak ada syafaat, dan kemudian tidak ada tebusan sama sekali. Tidak ada tebusan sama sekali. Buka lagi deh, lebih yakin surat Al-Hadid surat 57 ayat 15. Fal yawma la yu'khadu minkum fidyatun wala minal ladzina kafaru ma'wakumun nar hiya maulakum wa bi'sal masir. Surat 57 ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini tidak akan diterima tebusan darimu maupun dari orang-orang yang kufur. Tempatmu adalah neraka. Ia adalah tempat berlindungmu dan seburuk-buruk tempat kembali. Kemudian coba perhatikan dengan baik ya. Allah bilang, pada hari ini tidak akan diterima tebusan darimu maupun dari orang-orang yang kufur.
tempatmu adalah neraka. Ia adalah tempat berlindungmu dan seburuk-buruk tempat kembali. Nah, ini penjelasan bahwa pada Al-Baqarah tadi tidak ada tebusan. Lalu kemudian yang terakhir di situ pada Al-Baqarah 48 tadi, walahum yunsorun, dan tidaklah mereka ditolong, ya, tidak ditolong mereka. Nah, untuk menjawabkan jawaban ini dalam surat yang lain, surat At-Tariq ayat 10. Was-sama'i wat-tariq ayat 10. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-sama'i dhatir raj' wal ardi dhatis sad. Innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl. Ayat ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Maka baginya manusia tidak ada lagi kekuatan dan tidak pula ada penolong. Nah, nanti di akhirat bagi manusia itu di hari kiamat tidak ada kekuatan apapun dan tidak ada juga seorang penolong. Ya, mari kita simpulkan Al-Baqarah, kita dapat 2 ayat, agak sedikit panjang pada persoalan penjelasan 4 hal tadi. Jadi yang pertama pada ayat Al-Baqarah tadi, ya, penjelasan wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Ya, engkau diberikan nabi-nabi diutus dari bangsa kalian, dan kitab suci diberikan kepada bangsa-bangsa kalian. Ini kenikmatan terbesar. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, bahwasanya aku telah melebihkan kalian atas segala umat pada saat itu. Engkau adalah umat terbaik pada saat itu. Kemudian karena itu kata Allah, wattaqu yauman, bertakwalah atau takutlah atau jagalah dirimu pada hari kiamat nanti, la tajzi nafsun an nafsin syai'a, di mana seorang tidak dapat membela orang lain, hanya bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Panjang lebar tadi ayat-ayat sudah saya sampaikan. Wala yuqbalu minha syafa'atun, ya, wala yuqbalu minha syafa'atun, dan begitu pula tidak diterima syafaat. Tadi saya sudah jelaskan, ya, kecuali tadi syafaat dari Nabi Muhammad SAW, kemudian dengan berakhlak mulia, kemudian dengan bersolawat, lalu kemudian puasa, kemudian Quran, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, wala yu'khadhu minha adlun, dan tidak diterima tebusan darinya. Tadi saya sudah jelaskan banyak sekali ayatnya bahwa tidak ada tebusan walaupun engkau memiliki emas sebanyak muka bumi, lalu kemudian engkau juga memiliki lagi yang seumpama itu. Tidak bisa, karena di akhirat tidak ada dinar, tidak ada dirham. Kemudian walahum yunsurun, dan tidak ada seorang penolong pun, ya. Berbeda nanti ketika sudah di surga atau sudah di neraka, yang dianggap teman bisa menolong. Nah, saya kira demikian 2 ayat ini, agak sedikit cepat-cepat karena terlalu banyak bahasannya lahir batin. Ya, monggo. Baik, terima kasih Ustadz atas tausiah pada pagi hari ini yang membahas ayat ke-47 dan 48 dari surat Al-Baqarah. Baiklah, untuk memperdalam pengetahuan kita atau pemahaman mengenai apa yang tadi dibahas, saya buka sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya bisa langsung membuka mikrofonnya. Mohon maaf. Oke, ingin bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mungkin dengar akhir-akhir ini kan Israel perang dengan Palestina ya Ustaz ya. Yang saya pertanyaan tadi Ustaz jelasin bahwa Bani Israel itu adalah umat terpilih. Begitu banyak nabi dan rasul yang dilahirkan dari keturunannya mereka. Dan kebanyakan dari mereka dibunuh. Saya dengar cerita ada berapa ratus nabi yang sempat selama Bani Israel ada itu dibunuh. Pertanyaan saya, kenapa berkali-kali itu Allah menurunkan nabi dari keturunan Bani Israel gitu, yang walaupun pada akhirnya kemudian dibunuh. Dan
sampai saat ini pun tabiatnya Bani Israel itu masih tetap aja gitu nggak berubah gitu. Itu satu ya. Terus yang kedua, boleh dua nggak Ustadz? Boleh Bu, tapi satu-satu dulu ya Bu, biar saya nggak. Boleh. Ya, saya sebenarnya tidak bisa menjawab pertanyaan Ibu, tapi saya bisa kasih analogi. Kenapa Allah mengutus Nabi Muhammad pada bangsa Arab waktu itu? Karena mereka jahiliyah kan. Nggak ada bangsa lebih jahiliyah. Nah, Allah mengutus Nabi itu pada kaum yang memang porak-poranda seperti itu. Ya, Allah uruskan lagi, Allah utus lagi, Allah utus lagi. Nah, begitu Nabi juga diutus kepada kaum yang sangat jahiliyah. Nah, begitu juga Allah mengutus kepada para rasul kepada kaum yang sangat keji, ya, kepada yang sangat keji dari bangsa mereka. Ya. Sebenarnya dari yang disebut Bani Israel itu kan dari Nabi Yakub, keturunan Nabi Yakub itu. Dan keturunan Nabi Yakub itu semuanya nabi dan itu orang-orang baik. Lalu kemudian ke bawahnya yang menjadi hancur. Ya, Anda tidak bisa menjawab secara detail, kira-kira itulah bahasannya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Silakan Bu Linda yang kedua. Halo Bun. Linda yang kedua mungkin tadi ada pertanyaannya. Tadi Mbak Dian. Oh, ya lanjut aja ya. Yang kedua tentang ruku Ustadz. Ruku dan sujudlah, apa ya kan tadi aku baca di sebentar. Ruku dan sujudnya, sebentar ya Ustadz. Aku untuk mengingat Allah. Nah, tapi di situ dibilang bahwa saya pernah baca atau saya pernah dengar tafsir bahwa pada saat ruku dan pada saat sujud itu benar-benar menghadirkan kepasrahan dan penyembahan sepenuhnya kepada Allah. Boleh nggak pada saat ruku itu kita berdoa gitu Ustadz, pada saat ruku? Karena ini pengalaman saya pernah kena saraf kejepit waktu itu ya. Terus saya bingung, ke dokter juga nggak sembuh. Akhirnya saya coba-coba pakai ruku, tapi rukunya dilamain. Kemudian sambil baca doa ruku, tapi sambil berdoa gitu. Ya memang lama-lama sembuh gitu. Tapi kadang-kadang juga tapi kebanyakan sih sembuh. Setelah itu sih sembuh gitu. Apakah boleh pada saat ruku kita berdoa di samping baca doa ruku? Syukron. Baik, Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang disebut ruku dan sujud itu kan adalah salat maksudnya ya. Ruku dan sujud itu adalah salat. Kalau definisi salat adalah ad-doa. Salat itu adalah doa. Nah, doa terbaik itu kapan? Bukan saat berdiri, bukan saat ruku, tapi saat sujud. Ya, saat sujud kita diperkenankan untuk berdoa. Tapi kalau saat ruku kita hanya membaca bacaan ruku saja. Ya, bacaan ruku. Kalau kita meminta kepada Allah dalam hati juga tidak ada salah, tapi tidak boleh diucap. Ya, baik itu dengan ayat Quran, baik itu dengan bahasa Arab. Kalau dalam sujud itu boleh diucapkan dengan lisan, yaitu dengan menggunakan bahasa Arab atau doa yang berasal dari Quran dan hadis. Tapi dalam ruku tidak boleh. Ya, dalam ruku tidak boleh diucapkan. Tapi kalau dalam hati minta boleh. Apakah Nabi pernah sholat rukunya panjang? Dalam sholat tahajud, Nabi membaca Al-Quran 5 juz setengah saat berdiri. Dan ternyata ketika Nabi sujud, ruku Nabi hampir sama panjangnya dengan berdirinya. Berarti Nabi kan membacanya banyak sekali. Dalam satu riwayat lain, Nabi membaca Subhana Rabbiyal Azim 99 kali. Ya, memuji Allah sambil meminta kepada Allah. Nggak ada masalah, Bu. Ya, itu persis yang terjadi sama saya itu. Saya menderita itu bertahun-tahun, sudah kemana-mana. Akhirnya yang saya lakukan itu, saya ruku lama kalau sholat malam itu. Alhamdulillah hilang. Iya betul Ustaz. Saya ngalamin 4 tahun lalu itu. Oh, itu saraf kejepit ya. Jadi 1 bulan saya sholat kalau ruku bisa setengah jam. Oh gitu. Tapi nggak sampai segitu sih Ustaz. Paling 5 menit kali. Tapi lebih lama dari Ustaz membaca 3 doa. Ya, enggak apa-apa Bu, bacanya yang panjang boleh. Tapi doanya itu ya doa ruku tapi dilamain gitu ya Ustaz, sambil baca doanya dalam hati. Iya, itu sambil minta kita kepada Allah. Iya Bu. Karena sholat itu kan doa. Baik. Wallahu a'lam. Syukron Ustaz. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Monggo kalau ada yang ingin bertanya atau yang menanyakan hal yang di luar
ceramah juga tidak masalah, silakan. Kita berikan kesempatan. Assalamualaikum Ustadz. Monggo, Waalaikumsalam. Ini Bunda siapa ya? Umus, maaf lagi Ustaz batuk Ridwan. pilek, Syafa lagi kita batuk syifaan pilek. ajat wala ba'sa tahurun insyaallah. Amin, alhamdulillah. Ini suaranya jadi aneh. Ustadz tadi yang 7 golongan yang nanti akan mendapat pertolongan langsung dari Allah itu kumulatif atau boleh salah satu atau salah dua atau gimana? Kalau bisa jangan salah semua, Bu. Kalau benar semua Bapak dosen dikasih nilainya 100. Biar segar Bunda jadi sakitnya hilang. Iya. Ini Bun, orang menjadi semua itu tidak mungkin Bun. Iya Ya, betul. kita harus punya Betul. andalan di hadapan Allah. Ya, orang ada Hmm. rajin sedekah, ya, tapi tidak rajin berzikir. Ada yang rajin berzikir, ya, kadang-kadang sama temennya tidak sebaik orang lain, gitu kan? Ya, jadi tuh kata Bu dosen tuh, salah satu saja atau semua ya, salah dua, salah tiga, salah empat gitu ya Bun ya. Jadi Iya. boleh salah satunya nggak ada masalah Bun. Ya, kita harus Iya. punya jalan di hadapan Allah. Ya, kita jadi Iya. pemimpin yang adil. Kalau jadi muda yang konsisten udah lewat ya Bun. Sekarang kan sudah nggak muda. Dulu masa Udah muda itu kurang berantakan itu. Waktu muda berantakan. biarin Pak Sigit aja yang merasa muda Bun. Ya. Jadi itu sudah lewat. Kemudian yang ketiga kita bersahabat ya, bertemu dan berpisahnya karena Allah. Itu masih kita bisa lakukan lah ya. Ayo bertemu berpisah karena Allah. Saya mencintaimu karena Allah, membencimu karena Allah gitu ya. Lalu kemudian yang keempat tadi selalu terikat dengan masjid gitu ya. Insya Allah itu bagi laki-laki kemungkinannya sangat besar ya. Kemudian yang kelima, jika digoda oleh lawan jenis, saya takut kepada Allah. Kalau itu sudah pastilah, semua punya lah. Terutama kaum wanita insya Allah yang sudah bersuami, pasti harga diri dan kehormatan itu sangat luar biasa. Nah itu saja membawa kita seperti itu Bun. Atau berzikir di saat sunyi, seraya melinangkan air mata. Bukan zikir rame-rame ya Bun ya. Bukan zikir rame yang dulu itu. Dan sekarang sudah hilang ya. Saya itu kadang-kadang melihat gini, ajaran yang tidak sesuai dengan syariat yang dicontohkan Nabi itu nggak langgeng. Ya betul. Karena kan betul. Gitu ya. Tapi kalau yang sesuai dengan syariat, ya itu ya memang dijaga gitu ya. Nah kemudian yang terakhir, orang yang bersedekah dengan tangan kanan, tangan kiri nggak tahu. Jadi kalau semuanya itu agak sulit Bun, maka salah satu mudah-mudahan jadi andalan kita kelak Allah memberi perlindungan langsung pada kita di hari kiamat. Amin ya Rabb. Amin, amin, amin ya Rabb. Terima kasih Ustadz. Agak lega. Terima kasih Ustadz. Mungkin satu hal Ustadz, tadi karena untuk yang 7 golongan yang tadi mendapat perlindungan, itu saya pernah dapat ceramah itu apa namanya bukan penjelasannya, perumpamannya seperti mendapatkan naungan gitu Ustadz. Karena pada saat hari kiamat kan panas sekali, nah itu dapat naungan seperti awan apa segala macam Ustadz. Apakah betul seperti itu atau gimana kalimat perlindungan itu Ustadz? Kalau redaksi hadisnya memang bukan perlindungan. Nih, sab'atun, ada 7 golongan. Yudilluhumullahu fi dillihi, akan mendapatkan naungan. Dillun itu naungan. Dari naungannya Allah, yauma la dillu illa dillu, di mana hari itu tidak ada perlindungan, tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Maksudnya naungan itu ya maknanya juga perlindungan kan, itu sama saja. Karena matahari kan sejengkal di atas kepala kita. Nah, saat itu 7 kelompok ini mendapatkan naungan dari Allah langsung, di mana hari itu tidak ada perlindungan, tidak ada naungan kecuali naungan. Redaksi tekstualnya begitu, tapi bisa dimaknai perlindungan. Wallahu a'lam. Ya, makasih Ustaz atas penjelasannya. Monggo kalau ada yang masih ingin bertanya, kita masih punya waktu sekitar 10 menitan. Monggo. Bu Sri Gunani biasanya rajin bertanya nih. Izin menyimak dulu. Oh, izin menyimak dulu, J. Oke, ada yang mungkin mau ditanyakan, Umeko yang suka pantun, mungkin bisa berpantun sambil bertanya. Ya udah aku deh Git, habis Monggo, teknis. monggo. Ya, Bu Lina, monggo. Terima kasih. Pak Ustadz, yang 7 golongan itu kan kita sebenarnya udah lama dengar. Cuman yang saya pengen tahu,
istiqomah itu susah banget ya. Kita tahu misalnya begini, begitu, tapi nanti pas dalam kesehariannya lalai lagi. Misalnya orang yang selalu takarub Allah, lidahnya tidak lepas dari zikrullah itu salah satu dari 7 golongan, tapi tetap aja lagi ngapa-ngapain, lagi masak, lagi apa, lagi nyiram tanaman juga misalnya nggak ingat Allah lagi gitu. Gimana ya Ustadz ya maksudnya melatihnya dalam setiap detik. Kita tahu bersedekah itu eh, sebaiknya tangan kiri nggak tahu sehingga apa yang tidak diketahui orang lebih baik. Tetap aja sibuk menceritakan aku udah bantu ini loh, aku bantu si itunya gitu-gitu kan. Itu jadi fata morgana semua ya, Masya Allah. Berarti kita nanti nggak ada amalan ini sama sekali. Pulang menghadap Allah. Gitu Pak Ustadz. Saya Bunda, kalau Bunda ngomongnya gitu, saya mau jawab, saya juga Bun. Gimana dong Bun? Serem ya. Nah, karena begini, ada riwayat tuh di zaman Nabi. Ceritanya Abu Bakar datang ke rumah Handolah. Ini dua-duanya sahabat kemuka paling keren. Abu Bakar datang ke rumah Handolah. Handolah bilang, wahai Abu Bakar, Handolah telah munafik. Maksudnya dirinya munafik. Lalu Abu Bakar bilang, Subhanallah, Maha suci Allah. Apa yang menyebabkan kau merasa munafik? Kata Abu Bakar, kata Handolah, saya kalau di depan Rasul ketika Rasul menjelaskan tentang neraka dan tentang surga, seolah-olah neraka dan surga itu terlihat dengan mata saya langsung. Tapi ketika saya sudah pergi dari Rasulullah, ya, kami bersama dengan keluarga kami, anak kami terbuai dengan dunia, bahkan kami kemudian bersenang-senang dengan istri, anak kami, dan harta kami. Lalu Abu Bakar jawab, sama perjawabannya seperti saya bilang. Saya meniru beliau. Apa katanya? Kalau demikian wahai Handolah, Abu Bakar juga sama. Aku juga sama kayak engkau. Maka akhirnya kedua-duanya datang kepada Rasulullah. Ceritalah kepada Rasulullah, saya munafik ya Rasulullah. Karena ketika engkau menjelaskan ini dan itu, saya seolah-olah melihat langsung dengan mata kami tentang neraka dan surga. Tapi ketika kami telah pergi darimu ya Rasulullah, kami lupa. Kami bersenang dengan harta kami, dengan anak kami dan keluarga kami. Saya munafik. Kata Rasulullah, wahai Handolah dan Abu Bakar, andaikan keadaanmu selalu seperti engkau berada di sisiku, maka para malaikat akan menyalamimu, mengucapkan apresiasi, baik engkau dalam keadaan tidur ataupun di jalan. Tapi memang tidak demikian wahai Abu Bakar dan Handolah. Ya kadang kita ingat, kadang lupa, kadang ingat, kadang lupa. Sesaat-sesaat. Karena itu ayo cepat kembali saat lupa. Begitu Rasulullah menjawabnya. Berarti kan dimaklumi ya Bun ya. Jadi Kalau sudah diantisipasi ya, ya Pak Ustadz ya. wah, makanya indah betul Rasulullah itu Bu. Saya kadang-kadang Bu lagi ngajar ingat Bu. Nanti saya kalau lagi tenis lupa tuh Bu. Saya ingat biar main tenisnya menang Bu. Jadi jangan takut-takut betul. Allah, Nabi sudah mengatakan demikian. Ya itu sifat manusia. Tapi kita berusaha untuk konsisten. Makanya kita selalu rajin kajian. Itu keren. Saya melihat alumni angkatan yang selalu kajian rutin, ya cuman ini. Ada juga kajian tuh sebulan sekali. Ini tiap pekan, Masya Allah. Dan jumlah jemaahnya Alhamdulillah konsisten. Amin ya Allah. Iya, makanya. Semoga Allah merahmati kita semua. Amin. Kalau nggak ikut rugi Ustadz. Masya Allah. Masya Allah. Itu sudah tingkat. Rugi kalau nggak ikut. Makanya saya ini lagi sakit, lagi di luar kota lagi. Masya Allah. Mabruk Bun, mabruk. Amin, amin. Lagi di puncak gunung. Masya Allah. Itu dia tuh bikin dingin tuh Bun. Ya. Makasih Ustaz atas penjelasannya dan saya pikir ya kita berusaha sekuat mungkin agar kita tetap bisa istiqomah dan bisa menjadi salah satu dari 7 golongan yang tadi disebutkan Ustadz ya. Moga-moga cuma salah satu ya, salah beberapa Ustadz ya. Baiklah, mungkin ada yang lain, mungkin pertanyaan terakhir ini sebelum kita tutup. Monggo. Eko? Kayaknya sudah tidak ada tuh. Oke, kalau tidak ada. Terakhir masih Ya, monggo.
mengenai keutamaan wanita sholat di rumah itu memang masih sampai sekarang masih berlaku ya Ustadz. Kan dulu katanya masalah keamanan, masalah fitnah gitu. Kalau Bun, sekarang gimana Ustadz? hukum Saya sih agama, masih tetap di rumah Ustadz, nggak ke hukum agama masjid. tidak ada amandemen, Bun. Nabi sudah selesai diutus oleh Allah dan itu Nabi terakhir. Jadi tidak ada nasakh mansuh, tidak ada amandemen. Ya, terbaik sholat di rumah. Tetapi ke masjid tidak salah, gitu loh. Iya, iya. Karena Tapi Zainab kalau, sholat tahajud aja di masjid. nah itu, nah Jadi itu. tidak ada masalah di masjid, tapi lebih baik di rumah, gitu. Kalau di Masjidil Haram kan kayaknya berlomba-lomba sekali ya ke masjid walaupun perempuan gitu. Iya, nggak apa-apa. Kalau di sana kan sayang, udah di sana masa sholatnya di rumah. Iya, 10 Iya, ribunya. iya, iya. Ya, buatan apa, Bun? Jeng, matur nuwun. Sami-sami. Oke, Pak Bumus ingat ya di rumah dulu yang afdol. Oke. Iya, 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 iya. Iya. Oke, baiklah kita sudah 6.40 dan Ustadz sudah punya kepentingan yang lain, ada jadwal yang lain. Baiklah kita sama-sama tutup kajian pada pagi hari ini. Kita sudah membahas ayat 47 dan 48 surat Al-Baqarah. Semoga apa yang disampaikan Ustadz bisa menjadi tuntunan yang lebih dalam buat kita untuk memahami agama dan kita bisa selamat di dunia akhirat. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, sebelum ditutup saya ingin menyampaikan terima kasih pada Mbak Nani yang sudah menyampaikan, memberikan fasilitas Zoom dan juga membacakan ayat Quran dan menayangkannya, juga kepada Mbak Dasa yang insya Allah akan segera keluar catatannya, juga Mas Aryasta yang merekam dan insya Allah akan segera diupload di YouTube. Baiklah, kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Ustadz dan mohon maaf apabila saya ada yang kurang dalam memimpin diskusi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.